Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parlina dari Min 1 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Hari ini tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran materi IPAS kelas 4 dengan tema Kekayaan Budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, ada di sini teman yang tidak masuk sekolah? Ada. Apa namanya? Abiu. Kemana Abiu? Izin nggak dia? Nah, anak-anak, kalau seandainya tidak masuk sekolah, harus memberi kabar ke sekolahan ya, kepada ibu pertama. Karena kalau tidak ada kabar, nanti absennya itu apa ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Fatia maju ke depan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bagus Satya, dibantunya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak diharapkan semuanya berdiri. Bisa berdiri. Ya. Kalian boleh duduk kembali. Kita tahu kebudayaan budaya Indonesia itu beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak kekayaan budaya Indonesia. Nah, kita ambil contoh dari daerah kita di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas. Siapa yang tahu dengan bubur pedas? Siapa yang tahu dengan kue kelepon? Pernah makannya enggak? Bagaimana rasanya? Enak kan? Bubur pedas, pernah makannya? Bagaimana rasanya? Pedas. Namanya bubur pedas, tapi rasanya tidak
macam-macam sayuran terletak di dalam bubur pedas itu, makanya namanya bubur pedas, tapi tidak pedas. Nah, bubur pedas itu berasal dari daerah kita, yaitu daerah tanya, silakan. Nah, anak-anak yang lain termasuk kebudayaan Indonesia makan saprahan itu. Bagaimana yang lain? Termasuk? Ya, termasuk kebudayaan kita, budaya Indonesia khususnya daerah Sambas makan saprahan, makan bersama-sama pada acara besar, acara pernikahan. Nah, kita biasa melakukan saprahan bersama-sama dengan sesama warga. Selain saprahan, kita juga kadang mengadakan acara akikah tepung tawar, itu juga ada dari Kabupaten. Paham? Sebelum Ibu mulai, Ibu memberikan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai jenis kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Yang keempat, berkolaborasi dalam kelompok untuk membuat presentasi tentang kekayaan budaya Indonesia. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia, kesamaan ciri khas yang membedakan antar suku dilihat dari ciri fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian. Nah, Ibu mau bertanya, ada nggak ciri fisiknya kebudayaan daerah satu dengan daerah yang lainnya? Ada nggak? Ada. Kita bangsa Melayu dengan Papua, mau beda nggak ciri fisiknya? Dari apa? Warna kulit. Orang Papua ada nggak yang kulitnya warnanya putih? Kebanyakan warna hitam. Dari rambutnya kita kebanyakan lurus. Kalau dia Papua rambutnya putih, gimbal ya, rebo. Nah, kemudian bahasanya sama nggak dengan kita bahasa Melayu? Berbeda. Apa? Gimana dia? Nah, itu bahasa Papua, bahasa dari negara timur ya. Kemudian adat istiadatnya sama nggak dengan kita? Berbeda. Adat istiadatnya berbeda. Begitu juga kesenian. Keragaman agama Indonesia. Ibu bertanya dulu, ada berapa agama kita? Ada? Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindu. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Buddha. Yang kelima Hindu. Yang keenam Konghucu. Nah, di sini nampak jelas gambarnya Islam. Islam adalah agama kita di madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangka dan Kabupaten Sambas tidak ada agama lain, yaitu hanya ada agama Islam. Di sekitar rumahnya ada tidak tempat sholat masjid, tempat ibadahnya ada? Ada. Coba apa? Rumahnya dekat tidak dengan masjid? Dekat. Sholat di masjid apa? Sholat. Anak laki-laki wajib sholat di masjid. Kalau anak perempuan tidak wajib. Nah, apalagi sekarang adalah hari Jumat. Yang laki-laki wajib sholat. Kemudian Kristen ditandai dengan tanda salib ya, tanda tambah. Ada nggak di sekitar kita gereja Kristen? Ya, pasar. Nah, Buddha tempat ibadahnya Vihara. Konghucu adalah tempat ibadah umat. Konghucu adalah kelenteng. Ada nggak kelenteng di sini? Ada. Sebagian besar yang menganut agama Konghucu adalah orang Cina. Nah, sampai sini paham?
ya. Bahasa daerah. Nah, Ibu mau bertanya, bahasa daerah kita dengan bahasa daerah bangsa-bangsa lain, daerah lain, samakah? Iya. Nah, apalagi kita bahasa Sambas menggunakan bahasa Sambas. Kalau orang Papua menggunakan bahasa Papua. Walaupun berbeda-beda bahasa, kita tetap memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi biasakan menggunakan bahasa Indonesia ya. Lanjut, yang kedua, keberagaman itu dilihat dari selain bahasa adalah pakaian adat. Nih contohnya. Kalau di gambar ini kalian tahu pakaian adat apa? Nih, pakaian adat? Wah, kalau ini pakaian adat? Adat apa? Adat Betawi. Nah, yang ketiga, lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah? Lagu apa? Lagu apa? Cik cik lariuk anak suling dari Jawa. Datang neke di lupa dan titing dua ekor. Cak bumi tumi cak di ongaksa. Ketawa kalau di pancung hadir tunggal. Itu termasuk lagu daerah. Nah, selanjutnya senjata tradisional. Di gambar ini senjata tradisional dari mana? Dari Jawa bisa, Kalimantan bisa, semuanya kebanyakan memiliki senjata yang sama, yaitu keris. Kalau kita keraton Sambas, senjatanya apa? Mandau. Dari sekali kan kita keraton raja itu pakai keris. Kalau mandau itu dari Dayak ya Bang ya, dari Dayak. Kalimantan juga, tapi kebanyakan pakai keris kalau kita Sambas. Lanjutnya tarian tradisional. Ini tari kipas ya, contohnya. Gerak tari tradisional menceritakan kisah atau kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Nah, setiap tari itu ada maknanya, setiap tari itu ada artinya, ya. Nah, ada yang tahu tarian daerah? Ada? Pernah lihat nggak? Di mana? Di televisi, di YouTube. Dilihat secara langsung. Ada nggak di daerah kita mengadakan pertandingan tarian daerah? Ada nggak? Lomba tarian daerah? Pernah? Pernah melihatnya atau menyaksikannya? Nah, pasti ada. Mungkin sudah terlalu lama jadi kalian lupa ya. Lanjut, alat musik tradisional. Nah, sebelumnya kalian telah membuat praktek proyek D5-nya yang macam-macam alat tradisional. Di sini alat tradisionalnya adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan alat tradisional lainnya. Salah satunya adalah ini. Ini apa? Ini apa? Alat tradisional apa namanya? Angklung. Dari mana angklung? Siapa yang tahu? Dari Jawa. Nah, angklung ini sudah mendunia. Bangsa-bangsa lain, terutama bangsa asing, sudah mempelajari angklung. Mengapa? Karena mereka tertarik dengan kebudayaan kita yang beraneka ragam, yang berbagai macam, sehingga menarik perhatian mereka. Jadi kita harus bangga memiliki keberagaman kebudayaan. Nah, rumah adat. Nah, ada juga praktik kita lihat sebelumnya tentang rumah adat. Ini adalah contohnya, Ibu hanya bawa dua saja. Ini adalah rumah adat apa? Minang apa? Minangkabau. Contoh ciri khasnya adalah atapnya segi 3 lancip. Nah,
Minangkabau. Minangkabau itu provinsinya apa? Sumatera Barat. Betul Kak Sapia, Sumatera Barat. Yang kedelapan, makanan daerah. Ini namanya makanan daerah dari Papua. Terbuat dari apa ini? Kalau yang tahu? Satu. Mama makannya? Siapa yang mau makan itu? Amai. Oh, apa rasanya Kak? Apa rasanya? Enak. Nah yang ini adalah rendang sapi dari Sumatera Barat. Nah, pernah makan rendang? Bagaimana rasanya? Enak, nyaman ya. Nah yang ke-9, pertunjukan tradisional. Pertunjukan tradisional ini digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya di suatu tempat. Nah ini tentang gambar tentang apa ini? Gimana? Ini wayang kulit. Di mana biasanya ada wayang kulit? Di Jawa. Ya. Yang disebut tradisi. Tradisi dilihat dari budaya, cara berpakaian, kepercayaan, makanan daerah, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, ini semua dari 1 sampai dengan 10 adalah kekayaan budaya Indonesia, ya. Mulai dari bahasanya, pakaian adatnya, lagu daerah, senjata tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, makanan daerah, pertunjukan tradisional, tradisi, semuanya adalah kekayaan budaya Indonesia. Ibu mau tanya, banggakah kalian memiliki kebudayaan yang beraneka ragam? Bangga. Kita harus bangga, kita harus senang karena budaya kita berbagai macam ragam dari Sabang sampai Merauke. Dari mana kita menyampaikannya? Ada yang tahu? Tepuk tangan. Ayo Kak, coba Kak. Dijaga. Apa lagi? Siapa yang tahu? Dilestarikan. Apa lagi? Apa? Dibanggakan. Apa lagi? Nah, salah satunya kita bangga memakai produk dalam negeri, ya, bukan hanya produk luar negeri. Kemudian kita melestarikan kebudayaannya, contohnya dengan tarian kita lestarikan, kita mengenal tarian dari daerah masing-masing. Kemudian pakaian adatnya kita pakai pada saat hari acara-acara besar, acara sekolah misalnya lomba 17-an, pawai, biasanya memakai pakaian adat, ya. Semuanya itu harus kita jaga dan kita lestarikan karena kita bangga memiliki keberagaman kebudayaan. Nah, selanjutnya kalian ibu minta dibagi kelompoknya mengerjakan tugas, ya. Nah, kelompoknya sudah dibagi. Ini kelompok 1, yang selanjutnya kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalian mengerjakan LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik. Ada 4, ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 mencari apa-apa saja tentang senjata tradisional, ya. Senjata tradisional, asal daerah, bahannya, ciri khasnya apa. Ini untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 2, kalian mengenal pakaian adat, ya. Pakaian adat, asal daerah, ciri khas pakaiannya apa. Kelompok 3, kalian mengenal rumah adat, ya. Asal daerah, ciri khas rumahnya bagaimana. Ini kelompok 3. Kelompok 4 ini mengenal alat musik tradisional, ya. Asal daerahnya, cara memainkannya bagaimana. Caranya, ibu berikan poster berbagai senjata tradisional
senjata yang kalian bimbing, terserah dari daerah mana. Kemudian ditulis namanya, ya. Silakan kerjakan, Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak. Silakan kerjakan. Kalau yang tidak jelas, silakan bertanya. Sebisanya aja. Ayo, waktunya habis ya. Kelompok yang sudah siap maju ke depan. Semuanya perhatikan, kelompok 3 maju ke depan. Memperhatikan hasil kerjanya. Semuanya maju. Kelompok 3 mempresentasikan kebudayaan dari Riau. Dari rumah adatnya. Dari rumah adat Riau, pakaian adat dan senjata adat. Rumah adat dari Riau namanya. Salasa jatuh kembar, pakaian adat belana, alat musik, pukul, doi, senjata tadi. Nah, yang kelompok lain. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah benar? Rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, senjatanya sudah benar dari Kepulauan Riau? Ya. Nah, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena sudah ada perwakilan tiap kelompok, sampai sini saja kerjanya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu refleksi ya. Nah, kita merefleksikan tentang pembelajaran hari ini. Ibu minta kalian mengisi ini, setiap orang ya, mengisi ini semuanya. Nanti dicentang apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, tidak menyenangkan, apakah biasa saja. Kalian tulis ya di refleksi pembelajaran ini. Ibu bagikan satu persatu. Ini. Ya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Terus berisik. Terus minum. belajar. Nah, pada pelajaran kali ini bagaimana perasaan kalian? Sudah tahu keberagaman kebudayaan Indonesia? Dan melalui presentasi teman-temannya ya, bahwa
dengan bangsa lainnya. Kemudian sebagai sumber inspirasi dalam membuat karya, misalnya karya musik dan lain sebagainya, merupakan sumber pariwisata. Bangsa asing sangat tertarik dengan kebudayaan Indonesia karena beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya mempunyai adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda, merupakan nilai luhur yang tercermin dari kerjasama, gotong royong, saling membantu, saling menghormati. Nah, contohnya di sekolah, walaupun berbeda-beda suku bangsa, walaupun berbeda agama, kita tetap harus saling menghargai, saling menghormati. Kita harus saling menjaga kebudayaan kita supaya tidak punah, tetap lestari sampai akhir hayat ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kekayaan dan melestarikan keberagaman bangsa. Sampai ya, silakan maju ke depan. Penting doa ya sebelum pulang. Materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan belajar manfaat keberagaman budaya Indonesia. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua ya. Minggu depan kita berjumpa lagi.